Apa kabar Pak David? Alhamdulillah baik Bu, kabar saya baik-baik aja. Ibu sendiri bagaimana baik? Alhamdulillah Pak, baik. Subhanallah hari ini anak-anak mulai PAS. Bapak gimana? Lancar Pak? Alhamdulillah anak-anak mulai PAS tadi juga setelah awasi saya juga langsung pulang dulu sebentar terus ngurus pekerjaan di rumah. Oh, sibuk ya Pak? Jadi harus bisa membagi waktu. Iya siap lah, hebat luar biasa. Ini kayaknya Bapak agak ada yang dipikirkan nih Pak. Boleh tahu saya nggak? Iya ini Bu apa? Eh, namanya ada permasalahan di pembelajaran saya Ibu. Kan kebetulan kan saya kan ngajarnya PJOK ya Bu. Jadi Hmm, eh, anak-anak itu ketika diajak untuk mempelajari tentang teori di kelas itu kayak yang males kayak gitu loh. Jadi kayak yang ada usaha untuk memberontak kepada guru nggak mau belajar teori kayak gitu. Saya itu ya. kebingungan. Oh itu masalahannya. Kira-kira kenapa ya Pak itu Ya karena anaknya? selama ini kan pembelajaran PJOK itu lebih sering di lapangan praktek, jadi di kelas itu hanya mengkondisikan untuk absensi dan kesiapan, terus habis itu anak-anak mesti banyak kegiatan pembelajarannya di luar lapangan. Jadi ketika setelah persepsi dan sebagainya, terus mereka harus tetap di kelas, itu terkadang mereka kayak yang gimana ya, maksudnya malas kayak gitu, bosen gitu, banyak apa di luar aja pak. Jadi kayak itu ya. Terus, memangnya misalnya kalau Bapak ngajar ini selama ini seperti apa kalau mengajarkan teori itu? Kalau yang selama ini saya laksanakan sih kalau teori ya ya paling saya hanya membawa modul, anak-anak hanya membaca mungkin. Jadi hanya modul, sumber belajarnya pun hanya dari modul, modul biasa, modul PJOK. Terus mereka yang membaca, terus yang paling mengerjakan soal dan evaluasi kayak gitu. Mhm, Jadi penilaiannya apa kegiatan pembelajarannya hanya batas seperti itu sih. Ya menggunakan model pembelajaran tetapi aktivitasnya terbatas hanya pada sumbernya itu hanya modul. gitu ya. Terus misalnya kalau kita udah ngomong-ngomong nih, Bapak udah curhat ke saya, kira-kira tujuan kita ngobrol ini apa sih nanti yang Bapak harapkan? Ya kalau yang saya harapkan sih nantinya kita bisa atau saya sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi kali ini. Gitu ya, Pak. Terus kalau misalnya selama ini, kira-kira untuk memecahkan masalah yang Bapak hadapi, misalnya Bapak pernah melakukan apa sih? Hmm, kalau yang baru kemarin itu memang saya melakukan kegiatan KKG Bu. Di KKG kan banyak guru senior ya, jadi saya lebih tepatnya rekan sejawat saya tentunya di lingkup PJOK saya menanyakan kayak gitu kepada rekan-rekan senior, saya berkoordinasi kolaborasi tentang permasalahan yang saya seperti ini, terus dari mereka juga mendapatkan masukan tentang mungkin strategi pembelajarannya dirubah, terus model pembelajarannya maupun media untuk pengantar materinya juga dirubah agar anak-anak timbul keinginan untuk semangat kayak gitu. Jadi, selama ini saya sih sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah seperti itu. Hmm, jadi kalau misalnya Bapak seperti itu, indikatornya untuk seperti anak supaya menikmati pelajaran Bapak, seperti apa ya indikatornya Bapak? Kalau indikator yang saya harapkan nanti ketika anak itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang pertama dengan lingkungan kelas yang nyaman, terus fokus terhadap materi, terus berpusat juga pada peserta didik, anak-anak bisa mengikuti sintak pembelajaran dengan baik, terus anak-anak
yang ngerasa nyaman dan tidak mengeluh bosan lagi kayak gitu. Oh, gitu ya. Baik, jadi indikator menurut Bapak kalau udah berhasil itu anak-anak ketika belajar teori dalam pelajaran PJOK itu nyaman gitu ya Pak, terus fokus gitu ya. Hebat. Kalau misalnya nih Bapak dari skala 1 sampai 10 kira-kira angka keberhasilan Bapak dalam mengajarkan teori dalam PJOK ini paling di angka berapa Pak? Kalau untuk saat ini sih paling ya kalau meruntut dari keberhasilan penilaian pengetahuan kan kadang-kadang saya mengukurnya dari situ ya Bu. Ya ketercapaiannya untuk lulusan siswanya itu baru sekitar satu kelasnya baru ya antara 70-an% kayak gitu. Berarti sekitar angka 7 lah Bu yang baru sampai di saya itu kan saya capai gitu. Ya. Oh, jadi di angka 70 ya. Target Bapak nih setelah ini kira-kira Bapak mau menaikkan di angka berapa Pak untuk pembelajaran keberhasilan? Ya minimalnya kalau bicara angka ya kita pengen ke angka hampir 9 lah pula karena anak-anak kan prosentasenya lebih banyak yang respon dan bagus kenaikannya. Siap, luar biasa Bapak, mudah-mudahan ya. Terus kira-kira dari kompetensi Bapak nih sebagai guru selama ini yang misalnya Bapak sudah miliki, apa ya yang bisa dicapai dengan menggunakan kompetensi yang Bapak miliki? Kalau mungkin saya lebih harus banyak lagi literasi saya terhadap penerapan strategi pembelajaran khususnya yang berbasis materi teori. Mungkin itunya Pak Ibu sumber belajarnya bisa saya rubah, terus anak-anak juga nantinya saya bekali dengan LKPD ataupun mungkin nanti beberapa model pembelajaran yang saya rubah selain kalau selama ini kan PBL Bu. Jadi anak-anak itu sifatnya simple kayak gitu ya, hanya mencari problem. Nah, mungkin kedepannya karena ini teori, mungkin saya akan mengembangkan ke berbasis proyek yang nantinya akan menghasilkan produk. Mungkin dengan cara seperti itu anak-anak bisa mengikuti pembelajaran yang tadinya hanya berpusat sumber belajarnya melalui modul. Mungkin saya nantinya akan saya bantu dengan video-video pembelajaran, saya tampilkan menggunakan PowerPoint, terus nantinya juga model pembelajarannya juga berbasis proyek. Nanti diharapkan setelah kegiatan anak-anak juga tetap bisa dinilai bentuk istilahnya nilai psikomotornya, nilai prakteknya karena walaupun teori tapi nantinya saya juga ingin menilai dengan praktek ya. Prakteknya mungkin ketika mereka bekerjasama dan berkolaborasi dalam kelompok itu. Mungkin itu beberapa hal yang nantinya akan saya lebih berdalam lagi yang saya setelah tadi kolaborasi dengan rekan sejawat saya akan menerapkannya. Luar biasa ya Pak. Tapi pernah nggak Bapak kepikiran kalau misalnya dengan langkah itu ternyata Bapak belum berhasil nih, kira-kira ada rencana lain atau plan lain mungkin Pak? Kalau rencana lain mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi nanti saya akan memetakan dulu gaya belajar peserta didik saya. Itu nanti kan setelah dalam satu kelas itu saya sudah mempunyai informasi tentang gaya belajar, dan mungkin nanti kita akan membentuk sebuah kelompok yang nantinya akan dibagikan sesuai dengan kemampuan. Istilahnya kayak pembelajaran itu jigsaw, jadi ada beberapa kelompok ahli yang nantinya akan menghidupkan di kelompok masing-masing. Jadi minimalnya anak-anak yang mungkin tidak nyaman belajar ketika dibimbing guru, mungkin mereka akan lebih nyaman lagi ketika mereka mempelajari materi dari rekan sejawat mereka itu tadi dengan istilahnya tutor sebaya. Mungkin dengan model seperti itu juga nantinya akan membuat anak-anak yang tadinya malas ketika teman-temannya yang menerangkan mungkin bisa akan lebih punya motivasi sendiri dalam belajar. Bagus Pak, luar biasa. Terus setelah berjalan nih misalnya planning A atau planning B juga tadi, kira-kira komitmen Bapak apa ya untuk kedepannya? Kalau komitmen saya sih jelas sungguh-sungguh ya, dalam artian bersungguh-sungguh menjalankan apa yang nantinya sudah menjadi planning tersebut.
Dan komitmen saya dalam menjalani itu ya memang dengan mempunyai integritas yang baik dalam sebagai guru, yaitu dengan mempelajari keilmuan saya, menerapkannya, dan istilahnya apa ya Bu, berpusat pada murid juga tetap kita mengutamakan komitmen yang punya pelayanan terbaik lah untuk peserta didik ini. Luar biasa. Jadi setelah buat komitmen nih, kira-kira ada nggak yang membantu Bapak untuk mengingatkan atau misalnya untuk menjaga komitmen Bapak? Kalau untuk tentang komitmen, biasanya saya setelah pembelajaran selesai itu, karena ini pembelajaran di SD ya Bu, ada guru kelasnya, biasanya saya berkolaborasi dengan guru kelasnya Bu. Misalnya saya curhat dengan guru kelasnya, oh ini hasil pembelajaran PJOK-nya seperti ini, siswanya yang berprestasi itu ini. Nah dari komunikasi, dari refleksi bersama rekan sejawat yang berbeda rumput dalam artian guru kelas, mungkin nantinya ketika nanti saya masih kurang dan sebagainya, mungkin dari guru-guru kelas tersebut bisa memberikan masukan dan mungkin mengingatkan kembali komitmen awal yang sudah saya ceritakan tadi gitu. Saya melibatkan guru kelas untuk sebagai pengingat komitmen saya. Luar biasa Pak. Terus misalnya tindak lanjut nih dalam waktu dekat, kira-kira untuk membuat rencana Bapak itu apa sih, apa yang mau dilakukan? Kalau rencana mungkin karena ini sudah akhir semester, mungkin dalam jeda semester nanti saya akan menyiapkan komponen-komponen sumber belajarnya, bahan ajarnya, dan sebagaimana nantinya akan saya terapkan lagi ketika semester 2 berjalan Bu. Jadi mungkin saya punya kesempatan untuk yang merubah RPP yang mungkin saya sudah terlanjur buat dengan model yang sebelumnya, nanti ada jeda waktu di semester 2 nanti akan saya gunakan untuk merubah rencana pembelajaran yang sesuai dengan yang seperti tadi saya ceritakan. Siap, luar biasa. Baiklah Bapak, semoga Bapak bisa mencapai ya tujuan yang Bapak tadi yang sudah rencana yang dibuat. Terus mudah-mudahan juga berhasil ya Pak ya. Ibu, terima kasih sekali atas bimbingannya Ibu, atas ya sama-sama Pak, kita sharing saja ya, santai saja. Ya mungkin Bapak sampai jumpa lagi ya Pak. Selamat siang, semangat selalu, dan mudah-mudahan Bapak berbuat yang terbaik untuk murid-murid. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.